Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagian dari proposal, yaitu pengembangan wireless sensor network dalam bidang pertanian. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nur Anissa Septriza dengan NPM 2115061060 dan rekan saya. Saya Brilian Wahyu Hidayat dengan NPM 2115061040. Saya Dimas Prasetyo dengan NPM 2115061076. Saya Ratu Paulinan dengan NPM 2115061088. Saya Yunia Cantika dengan NPM 2155061005. Selanjutnya, penerapan wireless sensor dalam bidang pertanian akan dijelaskan oleh Brilian Wahyu Hidayat. Terima kasih moderator. Penerapan wireless sensor dalam bidang pertanian. Sudah banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang implementasi dari teknologi WSN ini. Di antaranya, yaitu seperti sistem untuk memonitoring suhu dan kelembaban pada lahan tanaman jarak, dan sistem untuk kontrol dan monitoring pH tanah pada tanaman. Wireless Sensor Network atau WSN merupakan jaringan nirkabel yang terdiri dari beberapa alat sensor yang saling bekerja sama untuk memonitor fisik dan kondisi lingkungan seperti temperatur, air, polusi udara, dan lain-lain. Teknologi WSN telah diterapkan di berbagai bidang, di antaranya yaitu digunakan pada bidang monitoring lingkungan, target tracking, people line, seperti air, minyak, dan gas, dan supply chain management serta traffic management. Slide selanjutnya. Manfaat dari wireless sensor. Salah satu manfaat penggunaan wireless sensor network atau WSN pada bidang pertanian yaitu digunakan petani untuk memantau pertumbuhan tanaman dan memperhatikan seluruh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memantau seluruh tanaman yang ditanam dan tidak setiap hari seluruh tanaman dapat dipantau secara tepat serta menyeluruh. Terlebih, daerah pertanian biasanya berada di daerah pedesaan yang tidak terdapat jaringan internet. Oke, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan wireless sensor akan dijelaskan oleh Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Baik, kelebihan dan kekurangan wireless sensor. Kelebihannya, kemudahan instalasi. Jaringan wireless lebih mudah dalam proses instalasi dibandingkan dengan media kabel. Ketika proses instalasi jaringan wireless tidak terlepas dari media kabel UTP. Tetapi jaringan berbasis wireless tidak membutuhkan penggunaan kabel UTP yang banyak. Sehingga proses instalasi dapat dikerjakan dengan mudah dan dapat menghemat waktu. Yang kedua, mobilitas. Jaringan wireless sangat mendukung mobilitas user yang sedang terkoneksi. User dapat berpindah-pindah tempat di mana saja selama dalam area conference-nya. Yang ketiga, fleksibel dalam penempatan. Apabila terdapat area yang belum tercover oleh sinyal Wi-Fi, kita dapat menambahkan akses point baru di area tersebut, atau dapat menggunakan repeater atau range extender. Yang keempat, dapat mengantarkan data dengan kecepatan tinggi. Seiringnya perkembangan teknologi yang diterapkan pada perangkat wireless, dapat memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kecepatan tinggi. Jangkauan yang luas dengan teknologi wireless memungkinkan area yang air cover sinyal Wi-Fi sangat luas, bahkan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan dilakukan instalasi kabel sekalipun.
Oke, selanjutnya untuk kekurangan akan saya jelaskan. Jadi kekurangan dari wireless network di sini adalah yang pertama, kestabilan jaringan tergantung tingkat interferensi dan hambatan. Banyaknya hambatan di suatu area coverage Wi-Fi tentu akan berpengaruh terhadap pancaran sinyal Wi-Fi itu sendiri. Sehingga semakin banyaknya hambatan, maka cakupan sinyal Wi-Fi akan semakin lemah. Selain hambatan, tingkat interferensi juga akan mempengaruhi kualitas koneksi jaringan berbasis wireless ini. Semakin banyak interferensi, maka kestabilan jaringan akan semakin menurun. Kemudian yang kedua, yaitu kestabilan dan kekuatan sinyal tergantung dengan kondisi cuaca. Karena proses transmisi menggunakan gelombang radio melalui udara dan kasat mata. Tentu saja perubahan cuaca akan mempengaruhi kualitas koneksi pada jaringan wireless, sehingga ketika terjadi hujan, sinyal Wi-Fi pada jaringan wireless outdoor akan melemah dan tidak stabil. Selanjutnya, cara kerja wireless akan disampaikan oleh Rotua Paulina. Oke, terima kasih Nur Anissa. Cara kerja wireless sensor ini, seperti yang kita ketahui bahwa kalau dulu itu para petani harus memonitoring lahan pertaniannya secara manual, tapi kini mereka juga bisa memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan menerapkan wireless sensor network ini dengan menggunakan sistem jaringan Wi-Fi. Nah, pada saat ini jaringan Wi-Fi telah banyak digunakan pada bermacam-macam bidang, termasuk juga pertanian. Wireless sensor network ini memiliki 5 komponen utama yang beroperasi, yaitu yang pertama ada transceiver. Transceiver ini berfungsi untuk menerima atau mengirim data dengan menggunakan protokol IEEE 802.15.4 atau IEEE 802.11b kepada alat lain seperti modul RF atau modem GSM ataupun node-node lainnya. Nah, lalu yang kedua ini ada controller. Controller ini berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan juga logika yang sangat berguna dalam berbagai proses data, seperti mengirim, menerima, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ini ada catu daya. Catu daya ini berfungsi untuk memberikan daya agar jaringan WSN ini dapat berfungsi. Lalu yang keempat ada memori. Nah, memori ini tuh berfungsi sebagai media penyimpanan data. Akan tetapi, karena media penyimpanan ini sudah tersedia pada microcontroller, jadi mungkin kurang digunakan juga. Dan yang terakhir ini ada sensor. Sensor ini perannya tuh sangat utama karena sebagai alat untuk mendeteksi besaran-besaran fisis yang kemudian diubah oleh ADC menjadi deretan pusat terkuantitas sehingga dapat lebih lanjut diolah oleh microcontroller. Oke, sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunia Cantika. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan wireless sensor network dalam monitoring lahan pertanian. WSN atau jaringan sensor nirkabel ini merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah sensor yang terdistribusi secara spasial dan mampu menghitung, berkomunikasi, dan mengindra. Pemanfaatan dari WSN tersebut yaitu sistem monitoring lahan pertanian dapat digunakan sebagai perangkat komunikasi dan salah satu solusi agar kualitas air dan tanah dapat dipantau dan dikelola dengan efisien adalah dengan memanfaatkan wireless sensor tersebut. Baik, terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengembangan wireless sensor network dalam bidang pertanian. Apabila ada kesalahan dalam kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.